slow down. I know you wanna understand, so I'll explain the best I can what this pain feels like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara praktikum pengenalan pohon. Di acara kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan pohon-pohon yang berada di kawasan mangrove. Kawasan mangrove adalah kawasan di mana pertemuan antara daratan dan lautan, sehingga di situ bertemu antara air tawar dan air laut, sehingga kadar salinitas dalam airnya itu lebih tinggi daripada lokasi air tawar dan lebih rendah daripada air laut. Untuk acara kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Desti. Come here. Nah, untuk acara hari ini ada 4 jenis yang akan kita bahas. Kita nggak bahas familia ya? Enggak, khusus mangrove. Nanti familinya biar mereka yang cari. Untuk jenis pertama yang akan kita bahas adalah Avicennia lanata. Jika kita bisa melihatnya lebih dekat, jika bisa dilihat lebih dekat, maka secara detail dia memiliki permukaan daun yang mengkilat, kemudian permukaan bawah daun yang warnanya itu lebih kuning keemasan, bisa juga silver. Oke, dengan ujung daun tumpul, pangkal daun runcing, dan tepi daun rata. Pertulangan daunnya dia menyirip, dan bentuk daunnya ini adalah apa ini? Dari elips hingga oblong. Tidak ada yang mencapai ukuran lancet. Nah, untuk ukurannya, karena saat ini kami tidak membawa penggaris, dia perbandingan antara 1 jari dibanding dengan 2 ruas jari. Nah, untuk teman-teman di rumah bisa mengukur ruas jarinya masing-masing. Meskipun ada yang panjang, ini ukuran ruas jarinya normal ya, tidak yang tingginya 180 cm tentu saja. Selanjutnya apalagi Mbak yang bisa kita bahas? Misalkan Kalau untuk duduk daunnya bagaimana Mbak Dewi? Duduk daunnya ini kalau bisa dilihat dengan dekat, dia adalah bersilang berhadapan. Mungkin ada yang lebih jelas bersilang berhadapannya. Bisa dilihat di sini bersilang berhadapan, dimana jika dilihat dari atas, sumbu atas ini, dia ada 2 arah persebarannya, daunnya bersilang berhadapan seperti ini. Jadi seperti tanda plus ya, kalau dilihat dari atas seperti ini, dimana masing-masing duduk daunnya itu memiliki pasangan di setiap tempatnya. Dia hidup di daerah Payau, seharusnya ini tergenang, tapi karena airnya surut ya, jadi dia tidak pada posisi tergenang untuk sekarang. Nah, bisa dilihat pada bagian batangnya. Batangnya itu memiliki warna
coklat keabu-abuan, bahkan coklat terang gitu ya, krem gitu. Dan selain itu dia juga terjadi pengelupasan kulit tipis seperti ini. Pengelupasannya ini lebar-lebar, panjang, tapi tidak membentuk pita seperti itu. Nah, yang dimiliki atau yang ciri khas yang dimiliki oleh Avicennia, jenis Avicennia itu adalah prakarannya. Kalau diukur dengan ukuran cutter, nah dia bisa lebih panjang, bisa 2 kali lipat atau lebih panjang dari itu. Akar dari Avicennia lanata ini berbentuk antena. Dari jenis Avicennia lanata ini membentuk akar antena untuk beradaptasi dengan lingkungannya, di mana Avicennia lanata ini sering berada dalam lingkungan yang tergenang oleh air. Kemudian membentuk atau beradaptasi dengan membentuk akar antena untuk bernapas. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai perbungaan dari Avicennia lanata. Oke, Avicennia lanata ini dia memiliki bunga majemuk, di mana tipe perbungaannya adalah bulir. Dan kenapa ini disebut dengan tipe perbungaan bulir? Silahkan dijelaskan pada pembahasan teman-teman di laporan praktikum. Selanjutnya, bunga ini muncul bisa lewat melalui ketiak daun ataupun ujung tunas daun. Dengan bunga dengan memiliki 4 mahkota bunga dengan 4 kelopak bunga dan 4 benang sari dan 1 putik, memiliki warna kuning terang. Kita akan membahas mengenai buah dari Avicennia lanata. Nah, buah Avicennia lanata ini bertipe buni. Kita akan mencoba untuk membelahnya, apakah dia bertipe buni atau tidak. Yang biasanya sangat common itu apa ya? Sering kita temui. Umumnya jenis-jenis yang ada di daerah mangrove itu adalah jenis dengan tipe buah dan biji yang rekalsitran atau mudah sekali berkecambah, tumbuh menjadi individu baru. Dan ternyata yang kita temui di sini adalah dia tidak memiliki daging, tapi hanya memiliki kulit dan biji, langsung bertemu dengan biji. Jadi tipe buahnya ini tidak termasuk buni, karena buni itu khasnya adalah dia memiliki buah berdaging dan memiliki lapisan eksokarp yang keras. Sedangkan ini berbeda karena dia bersifat rekalsitran. Biji ini akan langsung jatuh ke permukaan tanah ataupun permukaan air, yang kemudian dia akan langsung berkecambah. Dia memiliki beberapa lapis cotyledon seperti ini. Ukurannya sekitar 1 cm dengan panjang 1 cm dan lebarnya
setengah senti. Seperti itu. Untuk bentuk buahnya sendiri seperti apa Mbak Dewi? Bentuk buahnya sendiri ini bisa dibilang seperti oval, elips bentuk buahnya. Atau hampir seperti jantung ya? Hampir seperti jantung juga, dia agak sedikit membelok ya, ukurannya kecil seperti jantung ayam yang masih muda. Dan di bagian buahnya ini masih menempel kelopak bunga, jadi dia tidak menghilang, kelopaknya masih menempel pada bagian buah. Seperti itu, dengan warna hijau keabu-abuan atau bisa dibilang silver ya, seperti itu. Secara umum tanaman Avicennia ini bisa dikenali dari jarak jauh, yaitu dengan melihat warnanya yang terang silver, dari keabu-abuan ya, hijau keabu-abuan dari jauh, dengan daun yang ukurannya kecil-kecil dibandingkan jenis-jenis tanaman mangrove yang lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Rhizopora apiculata. Jenis ini juga merupakan jenis yang sangat umum ditemukan di daerah mangrove atau payau. Nama lokalnya adalah bakau minyak, ada yang menyebutnya bakau minyak. Bakau minyak. Jadi kalau orang-orang biasanya mengenal hutan bakau, nah itu berarti isinya adalah Rhizopora, bisa apiculata, bisa mucronata. Nah, ciri khas dari apiculata ini adalah dia memiliki daun dengan bentuk apa tadi? Elips ya? Elips, di mana ukurannya ini kalau dengan tadi cutter, hari ini mohon maaf sekali karena tidak membawa penggaris ya, ukurannya kita hanya menggunakan jengkal tangan, satu jengkal. Untuk daun yang dewasa bisa mencapai satu jengkal tangan dewasa panjangnya, kemudian lebarnya ini satu jari ya, seperti itu. Nah, untuk duduk daunnya dia bisa disebut dengan duduk daun bersilang berhadapan, karena di setiap ruas atau nodusnya itu dia memiliki sepasang daun seperti ini, sehingga dari depan itu bisa berbentuk plus, simbol plus ya, seperti ini. Tapi satu nodusnya hanya ada dua. Ini disebut duduk daun bersilang berhadapan. Bagaimana dengan karakteristik daun lainnya? Ini misalnya ujungnya ini Runcing. Pangkalnya apa Mbak Dewi pangkalnya? Kalau pangkalnya ini sepertinya dia relatif ke tumpul ya, karena sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Margovoli, tepinya ini rata. Dengan permukaan yang atas itu berwarna hijau tua dan permukaan bawah daunnya adalah hijau terang muda. Betul. Nah, yang ciri khas lainnya adalah dia juga memiliki stipula atau daun pembungkus pada ujung daunnya. Yang ini masih belum terbuka, sedangkan ini adalah stipula yang sudah terlepas dari bagian ujung daunnya. Dia memiliki corak warna merah di bagian pangkal seperti ini. Seperti ini, punya corak warna merah.
dan lama-kelamaan dia akan berwarna putih dan akhirnya lepas. Bagian tulang daunnya menyirip, tidak begitu terlihat ya. Permukaan daunnya licin karena biasanya jenis-jenis yang berada di kawasan mangrove itu memiliki lapisan lilin yang dapat melindungi organ-organnya itu dari salinitas atau dari garam-garam yang tertiup ke daratan bersama angin laut. Oke. Selanjutnya adalah yang kita punya di sini adalah bunganya. Bunga di sini bunganya adalah terdapat pada ketiak daun. Kemudian dia memiliki perbungaan, apa ini disebutnya, saya bisa bilang ini malai, karena setiap percabangan dia bercabang kembali dua, malai rata. Biasanya dibilangnya seperti ini tuh malai rata, satu tangkai, kemudian cabang, dan cabangnya bercabang lagi, dan baru terdapat bunganya di situ. Oke, untuk bunganya, untuk rumus bunganya ini kita bisa lihat di sini nih, karena bunganya masih muda. Tadi katanya mana? Karena bunganya ini masih muda, kita coba buka. Yang terlihat di sini adalah, oh ini kelopak apa? Satu, 5 kayak ini. 2, 4. 4. Ya, ini di 3, kemudian Kelopak itu kelopaknya. kelopak ya. Atau kelopaknya yang bawah ini deh. Di bawah ada lagi kelopak. 4. Kemudian ini tipe bunganya apa? Vivipar. Buahnya vivipar. Bagian bunga, melanjutkan tadi, bunganya itu memiliki, karena kita hanya memiliki yang masih kuncup ya, jangan kita coba bongkar, itu terdapat 4 kaliks dan 4 corolla. 4 corolla dengan 11 sampai 12 benang sari dan 1 putik. Warnanya dia putih ya, putih gading atau putih apa ini, putih tulang. Ini stipula. Nah, ini bunganya ketika masih muda dia warnanya hijau terang. Kemudian nanti kalau sudah mekar dia berwarna putih. Nah, bunga ini akan menjadi buah seperti ini. Ini buahnya. Kemudian tipe buahnya ini adalah buah vivipar. Nah, teman-teman bisa cari penjelasan mengenai buah vivipar itu apa. Kemudian nanti bisa ditambahkan di pembahasan. Ditambahkan di pembahasan, betul. Kemudian untuk bagian-bagian buahnya, ini adalah buah yang sudah masak. Kemudian ini adalah sisa dari kelopak bunganya, ini tangkai buah, dan ini adalah radikula. Radikula adalah akar yang muncul pertama kali saat proses kecambah atau saat biji
terjadi perkecambahan. Nah, jenis ini sangat mudah sekali berkembang biak karena dia sudah berkecambah dari pohonnya, dan ketika dia jatuh ke permukaan lumpur, dia akan langsung tertancap akarnya dan tumbuh menjadi satu individu baru. Jika dilihat ukurannya, ini mungkin bisa mencapai 20-30 cm panjang radikulanya. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian batangnya. Batang dari tanaman Rhizopora piculata itu memiliki warna yang kehijauan. Kalau hijau ini biasanya dipengaruhi dari lumut yang berada di permukaan kulitnya, di mana kulitnya ini sebenarnya relatif berwarna hitam dan ukurannya dia hanya mencapai mungkin sekitar diameter 10 cm dewasa sampai dengan 25 cm seperti di tempat lain. Nah, yang menjadi ciri khas dari Rhizopora ini adalah dia memiliki akar-akar yang menjuntai. Ini seperti saya contohnya menginjak pada bagian akar jangkar yang sudah menembus tanah, dan ada beberapa akar yang dia baru saja keluar dari bagian cabangnya atau dari bagian batang pokoknya seperti ini. Jadi dia belum mencapai permukaan tanah. Fungsinya adalah untuk mendapatkan oksigen yang tidak bisa diperoleh di dalam permukaan atau di dalam air. Karena Rhizopora sendiri dia hidup di daerah yang tergenang air di kawasan Payau. Akar ini cukup kuat sehingga dia juga mampu menopang pohon pokoknya dari serangan angin yang berasal dari laut. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis berikutnya di kawasan hutan mangrove. Yang berikutnya adalah Avicennia alba. Avicennia alba, tadi kita sudah mengenal sebelumnya adalah Avicennia lanata. Perbedaannya di sini adalah dia biasanya ukurannya lebih besar, daunnya lebih besar. Untuk duduk daunnya sama, hadapan dengan permukaan daun yang licin. Permukaan daun bagian bawah dia berwarna hijau kekuningan. Nah, dengan ciri khas yaitu ujung daunnya dia runcing, permukaan daun maksudnya ujung pangkal daunnya juga runcing, tepi daun rata, dan ukurannya sepanjang ruas jari, 3 ruas jari ya, berarti dengan lebar 2 ruas jari. Oke. Untuk organ berbunga dia juga sama ya, dia di perbungaan bulir, di mana bunga ini terletak pada bagian ketiak daun lateral dan aksilar di bagian ujung atau terminal, ya.
dengan bunga warna kuning. Warna kuning, jumlah kaliksnya 4, kelopak petalnya juga 4. Kemudian benang sari 4 dan 1 butik. Dengan masing-masing bunga bisa menjadi buah masak dan dewasa, yang dia bentuk buahnya menyerupai jantung, sama seperti Avicennia lanata. Ukurannya mirip, kemudian buahnya juga sangat mirip sekali. Bagian dalamnya berisi biji, langsung biji, kulit langsung biji tanpa daging buah. Nah, untuk bagian batang itu juga terjadi pengelupasan dalam bentuk lembaran seperti ini dengan warna kulit coklat. Hijau ini berasal dari lumut-lumut yang menempel pada permukaan kulitnya. Untuk batangnya sendiri dia akan relatif berwarna coklat. Pada bagian akar, Avicennia ini ciri khasnya adalah memiliki akar antena. Akar antenanya ini selain ukurannya kecil-kecil ini, jika kita bisa masuk ke dalam sana, tuh di sana juga ada yang akar antena lebih. Nah, untuk akar antena pada Avicennia alba itu dia bisa menyebar ke seluruh permukaan rawa, di mana di sini kita bisa melihat ada 4 pohon ya, dengan tinggi ini berkisar 15 meter sampai 17 meter. Namun pohon Avicennia alba ini mampu tumbuh hingga ke tinggi 30 meter. Bisa dilihat dengan jelas itu juga pada bagian batangnya mengelupas, dan dia memiliki batang yang dari bisa dibilang simpodial, karena cabangnya di situ dia bisa bentuk percabangan dari bagian bawah, dimana cabangnya sama besar. Batang Avicennia alba ini memiliki tipe monopodial hingga simpodial, dimana yang ada di belakang saya ini kebanyakan itu monopodial, namun ada salah satu contoh tipe batang simpodial, di mana percabangannya itu diameter cabangnya hampir mirip dengan diameter pokok dari pohon tersebut. Nah, yang lain juga bisa dikatakan tipe percabangan yang dimiliki oleh Avicennia alba ini termasuk dalam tipe percabangan ortotrof, yaitu cabangnya arah atas dengan sudut kurang dari 45 derajat. Bukan yang di sana nggak sih, Mbak? Tapi nggak tahu nih, ini kayaknya mukro tapi masih kecil nggak sih? Ini mirip tadi. Oh, kayak apiculata ya? Nah, untuk jenis selanjutnya yang akan kita pelajari adalah jenis Rhizopora mucronata. Rhizopora mucronata ini seperti bisa dilihat, kenampakannya hampir mirip dengan Rhizopora apiculata. Yang berbeda adalah tadi bentuk daun yang tunggal ini berbentuk daun oblong dengan ukuran satu jengkal tangan, kemudian
lebar daunnya adalah 1 ruas jari lebih ya, lebih 1 ruas, berarti 4 ruas jari. Nah, dengan permukaan yang licin, permukaan bawah juga licin, dengan helaian daun yang tebal. Dia memiliki ujung daun runcing dan pangkal daun yang runcing, tepi daun rata. Nah, untuk bagian berikutnya adalah pada duduk daunnya. Duduk daun dari Rhizopora mucronata ini adalah bersilang berhadapan dengan jarak antara nodus atau internodianya itu sangat pendek, sehingga dia hampir terlihat seperti memiliki duduk daun berkarang. Dan bagian pada nodial internodusnya itu mengalami pembengkakan. Yang menjadi ciri khas lagi dari Rhizopora mucronata ini adalah stipulanya. Stipulanya ini dia berwarna merah. Kalau tadi Rhizopora apiculata itu dia memiliki guratan merah, sedangkan ini lebih dominan memiliki warna merah untuk bagian stipulanya. Nah, berikutnya adalah pada bagian batangnya. Batang Rhizopora mucronata ini memiliki corak berwarna coklat dengan permukaan kulit yang seperti retak, tapi ini sebenarnya permukaannya hanya kasar biasa, dengan akar jangkar yang berwarna coklat. Akar jangkarnya ini sangat banyak dan bisa berukuran sangat besar, seperti ini sampai bawah. Akar jangkar ini bisa mencapai ketinggian 5 meter ya, bisa sampai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Jadi biasanya tergantung juga dari pasang surutnya air laut. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya contoh dari bunga Rhizopora mucronata. Ini ya contohnya, bisa dilihat sini. Bunga di sini, bunga Rhizopora mucronata ini adalah bunga yang munculnya dia ada di ketiak daun ya. Nah, bisa disebut floss axillaris atau lateralis sama aja. Dan ini adalah bunga yang majemuk. Karena di sini kita bisa lihat dari satu percabangan ini muncul dua. Ada 2 bunga di sini. Nah, ini bisa kita katakan bahwa bunga ini bentuk karangannya adalah malai. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, bunga ini dia memiliki kelopak yang jumlahnya 4 helai. Ya, 4 helai. Warnanya seperti warna gading, kuning gading, putih, agak keputihan gitu. Kemudian mahkotanya ini, mahkota yang di dalamnya itu warnanya putih, berjumlah 4 juga. Di dalamnya lagi ada stamen atau benang sari yang jumlahnya 8, dan di tengahnya ada 1 putik. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya di sini ada contoh dari bunganya. Bunga ini yang bawah ini yang saya pegang ini adalah bunga yang sudah mau berubah menjadi buah, sudah mau ada bakal buahnya. Nah, kalau yang ini masih bunga yang mekar sempurna. Kita masih bisa lihat di situ ada mahkotanya, kelopaknya juga masih ada. Kelopaknya ini yang warnanya gading ini berjumlah 4 helai, mahkotanya juga berjumlah 4. Di dalamnya ada 8 benang sari dan di tengah-tengahnya terdapat 1 putik. Nanti dia dari yang ini, dari yang atas ini akan berkembang menjadi yang bawah seperti ini, kemudian nanti akan berkembang lagi. Nah, ini di sini kita juga memegang contoh bunga yang sudah
akan berubah menjadi bakal buah. Di sini kita bisa lihat posisi aslinya seperti ini teman-teman. Jadi bunganya memang mengarah ke bawah karena nanti ketika jadi buah kemudian muncul radikula itu dia memang bertujuan supaya bisa lepas dan menancap di tanah. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, ini kita bisa lihat ini udah mulai membentuk buah. Bisa kita lihat ya, ini udah membulat seperti itu. Nanti ini juga akan berkembang lagi lebih besar, kemudian menjadi buah dan akan muncul radikulanya. Selanjutnya dapat kita lihat perkembangan dari buah Rhizopora mucronata. Dapat kita lihat bersama bahwa untuk perkembangan dari buahnya sudah memiliki ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian untuk perkembangan kelopaknya kita lihat warnanya sudah mulai berubah. Untuk selanjutnya dapat kita lihat bersama bahwa ini adalah bentuk buah dari Rhizopora mucronata yang telah mencapai ukuran dewasa. Dapat kita lihat bahwa untuk perkembangan dari kelopaknya berubah warna menjadi hijau. Kemudian untuk perkembangan buahnya berubah warna menjadi coklat. Kemudian untuk tipe buah dari Rhizopora mucronata sendiri adalah tipe buah vivipar. Yang saya pegang ini adalah radikula dari buah Rhizopora mucronata. Untuk buah vivipar sendiri bisa dimasukkan ke pembahasan. Selanjutnya ini adalah kenampakan dari buah Rhizopora mucronata. Untuk buah dari Rhizopora mucronata sendiri hanya seukuran sebesar satu tangan ini. Kemudian untuk yang di bawahnya adalah radikula atau nanti adalah yang akan menancap di bagian lumpur atau tanah yang berair. Nah, nanti dia akan tumbuh seperti ini. Untuk jenis selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Soneratia caseolaris. Soneratia caseolaris tumbuh di bagian yang kurang asin di hutan mangrove, pada tanah yang berlumpur dalam, seringkali sepanjang sungai kecil dengan air yang mengalir pelan dan terpengaruh oleh pasang surut. Kemudian untuk Soneratia caseolaris sendiri berbentuk pohon dengan ketinggian mencapai 15 meter, memiliki akar nafas vertikal seperti kerucut, tingginya dapat mencapai 1 meter. Dapat kita lihat untuk akar dari Soneratia caseolaris ini memiliki bentuk dan ukuran yang lebih besar daripada akar nafas pada jenis Avicennia. Selanjutnya adalah dapat kita lihat bersama untuk daun dari jenis Soneratia caseolaris. Kita lihat bersama untuk duduk daunnya adalah bersilang berhadapan dengan jarak internodusnya lebih jauh. Bentuk daun dari Soneratia caseolaris adalah bulat telur terbalik. Untuk bentuk ujung daunnya sendiri membulat dan pangkal daunnya runcing. Itu ciri khas dari jenis Soneratia caseolaris. Untuk pangkal daunnya berwarna kemerahan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah bunga dari Soneratia caseolaris. Dapat kita lihat ini untuk letak bunganya berada di ujung Ranting. Kemudian untuk ini adalah kuncup bunga yang belum mekar. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat ini adalah fase selanjutnya dari berkembangnya bunga dari Soneratia caseolaris ya. Nah ini kita bisa lihat tadi yang kuncup-kuncup itu dia akan membuka ini menjadi kelopak yang berjumlahnya ada 6 helai. Ini akan membuka, nanti akan semakin membuka. Nah kalau kita lihat, nah ini nanti akan jadi seperti ini ya, semakin membesar gitu, kemudian ini akan semakin terlihat terbuka. Nah kelopaknya ini nanti yang jumlahnya 6 ini nanti akan terbuka dan akan memperlihatkan mahkota yang jumlahnya juga 6. Ini mahkotanya yang ungu-ungu ini, yang kecil-kecil ini. Nah setelah dari fase yang ini tadi,
nanti bunganya akan berkembang menjadi seperti ini. Dia akan semakin terbuka kelopaknya dan akan memperlihatkan mahkota yang lebih kecil ukurannya ini. Warnanya ungu tua dan ukurannya sangat kecil. Nah, ini juga dia memiliki kekhasannya atau ciri khasnya itu adalah benang sarinya ini ada banyak dan warnanya berwarna merah muda. Dan juga sampai merah tua juga ya ini. Nah, dalamnya kita bisa lihat ini ada. Nah, kalau kita lihat teman-teman, salah satu ciri khas dari Soneratia caseolaris ini adalah benang sarinya, tangkainya ini warnanya merah muda sampai merah tua ya. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan dia dari Soneratia alba yang tangkai benang sarinya berwarna putih. Kemudian kalau kita lihat ini di sini kita bisa temukan kepala benang sarinya. Ini masih berada di dalam karena ini masih belum berkembang sempurna ya. Dan di tengahnya ada satu buah putik. Nah teman-teman, ini selanjutnya ya, bunga dari Soneratia caseolaris ini akan berkembang menjadi seperti ini. Dan nanti ini kita akan menjumpai dia benang sarinya dan mahkota yang ada di dalamnya yang berjumlah 6 tadi ini akan luruh atau mudah rontok. Dan nanti hanya menyisakan kelopaknya saja dan putiknya yang berada di tengah. Nah, nanti setelah benang sari dan mahkotanya ini luruh seluruhnya, luruh semua, rontok, dia akan berubah menjadi seperti ini. Tahap selanjutnya ya, menyisakan kelopak saja dan putiknya saja. Nanti dia akan berkembang, bagian dalamnya ini, dia akan berkembang menjadi buah. Jadi sininya nanti akan berkembang menjadi buah yang besar. Dapat kita lihat ya teman-teman, ini adalah bentuk buah dari Soneratia caseolaris. Buah dari Soneratia caseolaris berbentuk seperti bola. Ujungnya dapat kita lihat bersama memiliki tangkai atau ujungnya bertangkai, dan bagian dasarnya terbungkus oleh kelopak bunga. Dapat kita lihat juga pada bagian bawah kelopak bunga masih tersisa sedikit berwarna merah dan pada bagian ujungnya berwarna hijau. Kemudian ukuran dari Soneratia caseolaris ini lebih besar dari Soneratia alba. Ukuran buahnya untuk diameternya dapat mencapai 6 sampai 8 cm. Oke, belah yuk. Teman, kita akan coba ya bersama-sama, tolong dibantu. Kita akan buka bersama-sama buah dari Soneratia caseolaris ini. Let's go. Oh, ini nggak bisa panjang. Nah, dalamnya seperti ini. Ini ada bau khasnya. Kalau teman-teman coba buka sendiri, sebenarnya nanti bisa memperhatikan ya kalau ini ada baunya khas. Dan ini ada kayak seperti macam daging empuk, teksturnya menyerupai durian, tapi untuk warnanya mungkin seperti kayak rambutan, kelengkeng gitu. Seperti ini bagian dalamnya. Lah, jenis Habis ini ya, Lanata.